ما أريد كل شيء بس أنا مو راسي بارد Berarti kan kita apa yang kita mampu untuk memiliki itu kan bisa disebutnya sebagai jujur. Tetapi kadang-kadang itu kan kata jujur itu kan mengalami morfologi atau pergeseran makna kan. Ketika dikatakan oleh orang tua kita itu katakanlah jujur kan seperti itu kan. Mengatakan kejujuran itu akhirnya kita itu berbuat salah mengatakan berkata jujur, ketika kita itu berbuat benar juga kita akan berkata jujur. Nah ini loh salahnya jujur itu di situ loh. Ketika dikatakan bahwa katakanlah kejujuran, katakanlah itu harus diaplikasikan atau dilanjutkan dengan perbuatan. Berarti ketika ada kata katakanlah kejujuran, maka kita harus berbuat jujur terhadap seluruh tingkah laku dan perbuatan kita kan. Ini karena kita itu salah ketika kita mengimplementasikan kata jujur itu bukan sebagai makna dari hakikat, tetapi karena jujur sebagai syariat. Jadi ketika kamu itu mencuri, karena kamu itu diajari oleh orang tua itu harus jujur, maka kamu berhenti di kata jujur. Benar nggak? Ketika kamu mencuri, kamu ditanya, siapa yang mencuri uangku? Siapa yang mencuri uangnya ayah gitu kan? Kamu karena kamu diajari jujur, maka kamu akan jujur nggak? Saya. Ini karena kamu memaknai jujur itu adalah sebuah kejujuran setelah kamu berbuat kesalahan. Jika dikatakan bahwa mengatakan kejujuran itu akan menjadi kebaikan bagi diri kita, tetapi kan tidak sering ketika kita itu mengatakan jujur. Ketika maling ini mengatakan bahwa jujur, iya saya yang mengambil kotak amal di masjid itu, dia jujur kan? Apa yang terjadi? Dimasak. Bener gak? Akhirnya ketika kita itu jujur, maka kamu dibakar hidup-hidup kan? Bener gak? Ini kan karena kita tuh salah implementasi terhadap kata atau makna arti kata jujur. Bener gak? Ini kan berarti hanyalah iming-iming kan? Jujur, ketika kamu itu berbuat sesuatu, maka jujurlah. Itu dipastikan lebih baik dan akan menjadi kebaikan bagimu. Ketika kita mencuri, kemudian kita tertangkap basah atau tidak tertangkap basah, kemudian kita ditanyai, kamu yang mencuri? Kemudian kita jujur, iya pak, saya yang telah mencuri kotak amal tersebut. Kamu akan diseret di jalan, disiram bensin dan dibakar kok, bener gak? Tetapi baik karena sudah jujur. Berarti kan sekarang ada dua definisi atau kriteria dari jujur. Yang pertama itu jujur itu baik tetapi salah. Yang kedua, jujur itu baik tetapi benar. Jujur itu baik tetapi salah, ini karena kita tadi salah mengimplementasikan analogi yang pertama, yaitu ketika kamu melakukan kejahatan atau keburukan kemudian kamu jujur, itu kan baik, tapi salah. Salah di sini bukan karena kamu mengatakan kejujuranmu, tetapi salah secara global terhadapmu dan terhadap orang yang menghakimimu. Akhirnya karena kamu jujur, kamu akan disiksa. Berarti kan ini salah tetapi baik. Nah, definisi yang kedua itu adalah jujur yang baik tetapi benar. Jujur yang baik tetapi benar itu adalah ketika kamu melihat kotak amal itu tadi, tidak kamu curi. Ketika kamu melihat sebuah uang di dalam kamarmu atau dompet yang itu bukan milikmu, itu kamu jujur untuk tidak mengambil dan memiliki, begitu loh. Ketika kamu melihat minum-minuman keras, maka kamu jujur untuk tidak meminumnya, kan gitu. Maka ketika kamu ditanya, lihatkah dompet
yang telah tertinggal di sini tadi, kamu akan mengatakan jujur kan? Iya, saya lihat. Mana? Ini. Maka orang yang kehilangan tidak jarang akan memberikan kamu hadiah, bener nggak? Berarti ini adalah jujur yang baik dan benar. Jujur yang baik tetapi salah itu kamu mengambilnya dompet tersebut, kemudian kamu gunakan untuk jajan. Setelah kamu kepepet, kamu mengatakan jujur, iya saya yang mengambil. Ya dipukulin kamu, tetap kamu akan dilaporkan ke kantor polisi, paham nggak? Jadi karena kamu itu jangan pernah salah mengimplementasikan bahwa jujur itu baik hanya dalam perkataan. Bener nggak? Ketika pejabat ini korupsi, kemudian dia jujur, apa hasilnya? 10 tahun kan? 20 tahun kan? Hukumannya kan? Tetapi makna dari jujur itu ketika dia itu memegang uang rakyat tetapi disalurkan atau digunakan sesuai dengan kepentingan rakyat, itu jujur. Jadi ketika ditanyakan di mana uang rakyat tersebut, ini saya bangun untuk membangun jalan, untuk membangun gedung sekolah, untuk jembatan dan sebagainya, itu jujur. Maka kamu akan mendapatkan upah atau hadiah, paham nggak? Jadi makna dari arti kata itu jangan kamu implementasikan kamu atau secara hermeneutika itu kamu tafsirkan dengan kebaikan kata tersebut, tetapi harus kamu implementasikan terhadap sebuah perbuatan supaya jujur yang baik ini menjadi benar. Jangan sampai jujur yang baik menjadi salah. Ya kan akhirnya kata jujur tinggal kata jujur kan? Iya saya mencuri, ya tinggal itu saja akhirnya. Yang kamu dapat ya tetap masuk penjara. Paham ya? بس أنا مو راسي بارد أني من هسه بحياتي ما عندي ولا